Terima kasih masih bersama Pak ST Burhanuddin. Pak Burhan, menarik sekali posisi moral Bapak ya, bahwa uang bukan segalanya, ini kembali kepada sikap mental. Ini apa yang mendasari Bapak sehingga menganut posisi moral seperti itu? Saya dibesarkan dalam suatu agamis begitu. Jadi orang tua selalu menekankan bahwa integritas kepribadian itu dalam suatu kehidupan itu adalah sangat penting. Dan alhamdulillah saya juga bekerja bahwa uang tidak segala-galanya, seperti juga Bapak sampaikan. Dan saya juga terapkan pada anak-anak saya. Alhamdulillah anak-anak saya 3 tidak ada yang pernah mengatakan pada orang saya anaknya siapa. Dan selalu saya tekankan bahwa yang menjabat waktu saya Jaksa Agung Muda, yang saya waktu Kajati, yang Jaksa Agung Muda, apalagi sekarang saya Jaksa Agung, itulah Bapak, bukan anak-anak. Dan itu bukan warisan anak-anak menjadi anaknya Jaksa Agung. Saya tekankan pada anak-anak dari sejak kecil mereka. Dan alhamdulillah anak-anak saya, ini kebahagiaan saya adalah tidak pernah ada yang mengatakan saya anak Jaksa Agung, saya anak pejabat, dan selalu menghindar. Dan kerja pun apa adanya. Saya punya anak-anak, alhamdulillah kerja ya jualan kopi. Ada yang anak-anak berapa Pak? Anak-anak 3. Sudah usia berapa aja Pak? Yang paling besar 36, yang paling besar seniman. Oh, jadi bukan belajar hukum nggak Pak? ada. Seniman. Kalau ke kantor pun celana compang-camping, ya rambutnya panjang, ya mau diapain. Yang kedua jualan kopi, ada punya kafe kecil-kecilan. Yang ketiga jualan ATK, jadi fotokopi gitu. Tapi ya mereka juga yang mau. Nggak ada yang mau jadi pegawai negeri, alhamdulillah. Nggak ada yang mau jadi jaksa? Apalagi. Bapak nggak pernah mengharuskan mereka, kalian harus salah satu jadi jaksa dong? Tidak ada. Yang besar dari desain, yang kedua hubungan internasional S1 S2-nya juga, yang ketiga tentang PIKOM, jadi Fakultas Komunikasi 1 S2 S1 dan S2-nya juga. Dan tidak ada yang mau jadi pegawai negeri, masuk Fakultas Hukum aja nggak mau. Kenapa Pak? Apa mereka melihat bahwa ini kan kalau jaksa ini putar-putar terus nih? Bukan itu, saya memberi kebebasan pada mereka biar mencari dunianya sendiri begitu. Dan alhamdulillah yang satu cita-cita saya tidak ingin anak saya jadi pegawai negeri itu aja. Dan itu tanpa didorong, tanpa apapun. Pernah saya coba. Saya cobanya pada waktu itu saya minta tolong waktu saya jam datun. Saya minta tolong pada salah satu BUMN dan dipanggil anak saya untuk kerja. Apa kata saya anak saya? Pak, yang ngurusin saya masuk kerja kan Bapak aja lah yang kerja di situ. Gitu. Terus dia minta izin, boleh nggak kalau misalnya saya jualan apa? Waktu itu jualan voucher apa? Handphone. Saya bilang silahkan aja, yang penting halal. Dan ya alhamdulillah lah anak-anak yang membahagiakan saya adalah anak-anak. Jadi mereka menjadi dirinya sendiri ya, tidak tergantung pada bapaknya ya. Betul. Cuma itu kebahagiaan tersendiri bagi saya itu. Pak Burhan, ini tadi Bapak sempat singgung bahwa masa kecil Bapak jalani dalam suasana religius ya. Iya. Ya, tentu ada nilai-nilai yang Bapak ambil intisarinya untuk Bapak jadikan pedoman dalam pekerjaan Bapak. Iya. Apa nilai yang menurut Bapak paling utama yang menjadi landasan pekerjaan Bapak? Tentunya adalah bahwa kita bekerja, ya, semuanya ada yang ngatur. Tuhanlah yang ngatur. Bekerjalah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dan kalau waktu bapak saya saya masuk kejaksaan, pesan bapak saya adalah dimanapun kamu kerja, dan kalau kamu jadi birokrat, artinya kamu makan duit rakyat. Dan kamu jangan mencederai rasa keadilan masyarakat. Itu. Jadi kalau saya bisa
tarik ya. Iya. Pekerjaan, hukum, itu memang muaranya itu pada meningkatkan rasa keadilan dan kesejahteraan rakyat. Jadi terpenuhinya rasa keadilan itu. Jadi bagaimana Bapak melihat Tuhan ya, Allah ya, Iya. itu dalam konteks hukum ya, apakah Tuhan itu adalah sesuatu yang jauh sekali atau menurut Bapak Tuhan itu adalah bagian dari keseharian pekerjaan Bapak? Iya, bagian. Bahkan dalam satu putusan pun, ya putusan itu demi ketuhanan yang Maha Esa. Putusan. Itu mungkin formal ya, tapi Ya, bagaimana internalisasinya? Oh iya, betul. Tentu saja di setiap langkah dan tindakan adalah bahwa harus percaya. Kita tidak dilihat orang pun Tuhan akan melihatnya. Artinya semua pasti ada yang ngawasin kita. Selain orang-orang, tapi setiap tindakan, tiap langkah pastinya kita harus sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Dan saya yakin tidak ada satupun agama yang untuk mengajak kita berbuat tidak baik. Pasti semuanya akan berbuat baik. Ya, wah. Pak Burhan ini sudah lengkap perjalanan ya, sudah punya keluarga, mungkin sudah punya cucu ya. Sudah punya cucu. Jadi apa yang menurut Bapak belum Bapak lakukan dalam hidup dan ingin Bapak tuntaskan nih supaya Bapak merasa bahwa saya punya makna bagi banyak orang ya. Iya. Saya sebenarnya ingin istirahat dan ngomong cucu. Oh itu. Itu cita-citanya saya ingin istirahat dan ngomong cucu. Saya kalau sehari nggak nilpun anak cucu gitu, atau setidak-tidaknya seminggu nggak lihat anak-anak nggak apa-apa. Tapi kalau cucu rasanya ini untuk rasa orang tua itu kebahagiaan tersendiri. Dan saya ingin sebenarnya nanti kalau udah selesai, saya nggak ada cita-cita lain, saya ingin. Gaperni ini kan kalau biasanya kan orang, wah ini kalau sukses di satu tempat, orang punya impian besar lagi untuk naik tangga lagi nih. Impian besar saya adalah ingin mengembalikan citra kejaksaan. Itu aja. Wah, luar biasa. Pak Burhan semoga sukses dengan impian Bapak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Amin. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.